Panggilan beribadah. Kasih Tuhan ajaib atas hidup kita. Dia yang memperkenankan kita menikmati kehidupan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hari-hari yang dilewati penuh tantangan karena ancaman COVID. Selalu ada pengharapan dan kekuatan dari Tuhan bagi kita pemuda dan pemudi dimanapun kita berada. Untuk itu, seperti semangat masa muda kita, mari kita bersyukur akan kasih-Nya. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, baitnya yang pertama dan yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setiap Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu bagi kami. Di mana malam ini kami datang beribadah kepadamu. Pimpin ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhirnya, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyambut lagi dengan Gita Bakti nomor 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang akan kita bacakan bersama-sama, yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 165 sampai 168, yang berbunyi demikian. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Kita menyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 47, Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong.
kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Saudara-saudara gerakan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Kepadamu Tuhan kami datang menaikkan ucapan syukur, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah saat ini kami gerakan pemuda GPIB Jemaat Shalom boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah memuliakan nama-Mu, dan lewat ibadah ini kami akan kembali membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan saat ini menguatkan kami semua, memberkati kami semua sebagai anak-anak Tuhan di dalam tanggung jawab kami untuk mengiringi Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang menyatakan, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah
membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan beriman setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara gerakan pemuda yang Tuhan kasihi, selamat malam, shalom semuanya. Firman Tuhan yang melayani ibadah kita pada hari ini, pertama Tesalonika pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat 6, yang sebenarnya kalau kita perhatikan bacaan ini, sampai ayatnya yang ke-12. Dan tema dari renungan kita pada hari ini, hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian perikop atau judul dari pertama Tesalonika pasal 4 ini, nasihat supaya hidup kudus. Pertama-tama saudara, kalau kita berbicara tentang nasihat, ya, pasti nasihat ini punya tujuan, punya maksud. Dan sudah pasti yang namanya nasihat pasti maksudnya positif. Atau tujuannya adalah sesuatu yang positif. Khususnya bagi yang mendengarkan nasihat ini atau bagi yang menerima nasihat ini supaya kehidupannya semakin menjadi lebih baik. Jadi nasihat itu diberikan demi kebaikan hidup. Jadi tidak ada nasihat yang punya tujuan negatif atau tujuan untuk merusak kehidupan. Jadi pasti nasihat itu demi kebaikan kehidupan dari orang yang dinasehati. Jadi kalau orang tua kita memberikan nasihat, itu pasti demi kebaikan kita anak-anaknya. Apalagi saudara kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, yang kita yakini ini adalah suara Allah. Jadi ketika firman Allah memberikan nasihat buat kita, itu sudah pasti demi kebaikan hidup kita manusia. Bukan demi kebaikan Allah, tetapi demi kebaikan hidup kita umatnya. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang nasihat, maka ada sebuah sukacita yang luar biasa dari yang memberikan nasihat ketika nasihat tersebut dilakukan atau dipraktekkan. Jadi kalau ada orang tua atau ada guru yang berikan nasihat buat anaknya, buat anak didiknya, dan mereka betul-betul mematuhi serta melaksanakan apa yang nasihat itu, ada sebuah kebanggaan dari orang tua kita, dari guru kita atau dari siapapun yang pernah memberikan kita sebuah nasihat. Mereka juga senang ketika nasihatnya itu ternyata bisa diterima, apalagi dilakukan. Ada sukacita. Jadi kalau kita analogikan seperti itu, ketika Tuhan memberikan nasihat lewat firman-Nya dan umatnya mendengar dan umatnya melakukannya, pasti Tuhan senang. Pasti Tuhan juga bersukacita ketika umat yang mendengarkan nasihatnya, mereka taat serta melaksanakannya. Pasti termasuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Pasti akan sangat menyenangkan hati Tuhan ketika nasihat ini bisa kita terapkan dan terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari sisi itu, dalam sebuah nasihat itu pertama-tama adalah kepekaan untuk mendengar dulu.
Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sebuah nasihat kalau kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi unsur pertama adalah mempersiapkan pendengaran. Jadi dengar dulu baik-baik, setelah itu baru lakukan. Jadi kalau mendengar saja sudah tidak respect, ya tentunya tidak mungkin kita bisa melakukannya. Jadi ketika berbicara tentang nasihat Allah, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar yang baik dulu. Setelah menjadi pendengar yang baik, baru kita bisa menjadi pelaku yang baik dari apa yang kita dengar. Jadi kalau kita bicara firman Tuhan, selalu dalam doa kita sering terdengar kalimat, biarlah kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, setelah itu menjadi pelaku dari apa yang kita dengar. Jadi tidak mungkin orang menjadi pelaku kalau tidak mau dengar. Kecuali memang kita istilah orang Sulawesi Utara bilang pongo. Pendengarannya mengalami kerusakan. Jadi kalau dia tuli atau dia budak tentunya tidak bisa mendengar. Tetapi saya percaya saudara-saudara pemuda tidak ada yang tuli, tidak ada yang budak, tidak ada yang pongo. Kecuali dia memang bermarga pongo ya, pongo dari kecil. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur ada juga orang yang mungkin secara medis, secara ilmu kesehatannya, telinganya sebenarnya tidak pongo. Telinganya sebenarnya tidak mengalami kerusakan. Dia tidak tuli, dia tidak budak. Tapi dalam praktek hidup beriman sebenarnya kita ini budak. Kita ini tuli. Telinga kita ini berfungsi tetapi sebenarnya tidak fokus untuk mendengar sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang merupakan nasihat yang terbaik buat kita punya kehidupan. Jadi kalau pertama-tama supaya nasihat ini menjadi sesuatu yang efektif, memiliki manfaat yang luar biasa, maka dengar baik-baik. Setelah itu baru lakukan. Jadi dengar baik-baik lalu lakukan. Nah, kalau kita berbicara tentang nasihat yang kita baca dalam firman Tuhan ini, seperti dalam bagian perikopnya adalah supaya hidup kudus. Saudara-saudara, kata kudus itu artinya terpisah dari sesuatu yang bersifat dosa. Jadi hidup kudus itu artinya terpisah dari dosa. Dia tersendiri. Sehingga dikatakan bahwa ini hidup yang kudus, hidup yang suci. Jadi hidup kudus itu bukan hidup orang yang tinggal di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu ada satu daerah namanya Kudus. Tapi kudus yang bukan begitu. Bukan kudus daerah di Jawa Tengah itu. Tetapi hidup yang terpisah atau disendirikan dari unsur dosa. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Tesalonika, bukan berarti bahwa jemaat Tesalonika ini sudah sangat jatuh dalam jurang dosa. Justru kalau kita membaca bagian awal, Rasul Paulus sangat respect dan dia memberikan apresiasi yang luar biasa buat persekutuan jemaat di Tesalonika. Mereka sudah menunjukkan buah ketaatan yang luar biasa dalam kehidupan beriman sehari-hari. Kalau kita membaca dalam ayat pertama, saudara, dikatakan bahwa kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Artinya bahwa mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka juga sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Dan Paulus sangat menghargai hal seperti itu. Ketika bisa menunjukkan buah-buah kehidupan rohani bagi
sekitarnya bagi Paulus itu sudah merupakan sebuah hal yang sangat menggembirakan. Dan Paulus katakan di sini, kamu sudah turuti semua itu. Tetapi saudara, Paulus katakan lagi di kalimat berikutnya, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya mereka sudah ada di level yang perlu harus dikasih naik lagi tingkatannya. Bahwa mereka tidak boleh merasa diri sudah aman di titik ini. Sudah puas di level ini. Mereka harus katakan, lakukan lagi lebih bersungguh-sungguh. Jadi Paulus melihat bahwa ketika orang sudah merasa puas, oh saya sudah bagus-bagus saja, hidupku sudah aman aja di hadapan Tuhan, saya sudah lakukan A, B, C, D, dan sudah merasa tidak ada lagi persoalan, Paulus ingatkan justru hati-hati. Justru di saat seperti itu kita bisa lengah dan bisa jatuh. Bisa saja orang setiap hari berdoa, setiap hari membaca firman, setiap hari memuji Tuhan, tetapi tidak menjadi sebuah jaminan bahwa orang ini sungguh-sungguh sudah kuat imannya. Dia bisa juga terperosok di dalam kehidupan yang mungkin tidak pernah dia duga sebelumnya, dan dia akan jatuh. Dan Paulus mau katakan di sini, hal-hal apa yang bisa membuat hidup kita bisa jatuh, dan hal-hal apa yang sungguh-sungguh membuat hidup kita ini bisa menjadi hidup yang berkenan sama Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, hidup yang berkenan sama Tuhan pertama-tama adalah menjauhi yang namanya percabulan. Yang kedua, ini nasihat dalam kehidupan rumah tangga. Nasihat untuk yang namanya lembaga perkawinan. Supaya setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk membina rumah tangga supaya menghormati lembaga ini. Karena perkawinan merupakan sebuah karya Allah yang indah, dan Allah ingin supaya lewat lembaga yang dibentuk ini manusia menikmati yang namanya kebahagiaan hidup. Sehingga dia tidak menghendaki orang merusak karya Allah ini. Dia harus bisa hidup berbahagia dan menghormati masing-masing pasangan. Nah, ketika Paulus berbicara tentang hal seperti ini, dia melihat bahwa di jemaat Tesalonika ada dalam ancaman itu. Orang sudah tidak lagi menghormati kehidupan keluarganya, suami sudah tidak lagi menghormati istrinya. Kenapa? Karena suaminya ini melakukan percabulan atau juga yang sebaliknya. Sehingga karya Allah yang tadinya dipandang sebagai sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang sangat kudus, tercemar dengan dosa. Sehingga keluarga ini tidak menikmati kebahagiaan, justru mengalami kehancuran dan berakhir dengan perceraian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang hidup yang berkenan sama Tuhan, maka di situ ada sebuah perjuangan untuk melawan yang namanya hawa nafsu. Ketika seseorang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan dia bisa tampil sebagai pemenang, maka sebenarnya hidupnya sudah menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ketiga ini, bahwa dalam diri kita ini, dalam tubuh kita ini, setiap saat ada sebuah peperangan yang terjadi. Ada tarikan dari dua keinginan. Keinginan untuk jatuh dalam hawa nafsu atau keinginan untuk tetap bersandar sama Tuhan. Jadi ada sebuah peperangan yang kita alami dalam
diri kita ini sebagai seorang anak Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam sebuah wilayah yang sangat menggoda, ingat saudara bahwa ketika percabulan itu hadir di depan kita, dia selalu tampil dengan penampilan yang sangat lembut, dengan sangat cantik, sangat gagah, dan itu pasti memiliki daya tarik yang luar biasa. Nah, ketika dia hadir, saudara, dengan segala kelembutan, dengan segala daya tarik daya pikat yang luar biasa itu, iman kita akan berkata, jangan, itu tidak boleh. Hawa nafsu berkata, hantam saja, nanti belakangan ada resikonya nantilah. Nanti minta ampun terakhir. Jadi saudara, pribadi kita ini merupakan medan pertempuran antara dua keinginan. Bagaimana hidup berkenan sama Tuhan atau bagaimana hidup yang membuat duka hati Allah. Yang membuat Tuhan bisa marah. Nah, ketika kita tidak punya iman yang kuat, kita mungkin saja akan terjatuh. Merasa bahwa saya pasti bisa menghadapi itu. Nah, Paulus katakan di sini, lebih bersungguh-sungguh lagi kalau ingin membuat hidupmu selalu berkenan sama Tuhan. Engkau harus mampu untuk memisahkan dirimu dari yang namanya anasir berdosa. Dan selalu hidup mengandalkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Bukan apa yang menjadi kenikmatan buat saya, tetapi apa yang menjadi keinginan Tuhan buat saya lakukan. Itu yang saudara yang mau diangkat lewat firman Tuhan ini. Dan juga dikatakan di dalam bacaan kita pada ayat 6 bahwa hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah kehidupan yang tidak menyakiti orang lain. Dan supaya, ayat 6 berkatakan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Jadi seseorang yang hidupnya ingin menjadi hidup yang berkenan sama Tuhan adalah orang yang berjuang untuk membahagiakan orang lain. Tidak menipu orang lain, tetapi menabur sesuatu yang baik buat dia. Karena dikatakan di sini, semua yang kita buat akan berhadapan dengan Tuhan pada akhirnya. Ada kalimat dikatakan di sana, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Jadi apa yang kita buat terhadap orang lain, itu juga akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Jadi ketika kita berbuat yang tidak baik sama orang, ingatlah bahwa kita sementara berhadapan dengan Allah, bukan dengan dia. Mungkin orang yang kita sakiti tersebut tidak akan membalas kita, tetapi Tuhan akan membalas kita. Begitu juga saudara, ketika kita bisa melakukan sebuah kebaikan buat sesama, mungkin dia tidak bisa balas, tetapi Tuhan pasti akan membalas. Jadi setiap hidup yang berkenan ini pasti mengandung berkat dari Allah. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang bisa mengarahkan hidupnya menjadi hidup yang berkenan sama Tuhan. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita belajar dari firman Allah bahwa diri kita ini adalah sebuah persembahan yang utuh kepada Allah. Jadi persembahan diri secara total artinya kita bisa memakai kita punya diri ini untuk menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan hidup yang berkenan sama Dia. Maka sebenarnya dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini, kalau kita membaca dalam ayat ke-11 di bawahnya bacaan kita, sudah membawa kita kepada sebuah kehidupan yang terhormat. Jadi kalau orang menjadi terhormat itu sebenarnya bukan karena dia punya kepandaian, punya jabatan, punya posisi, punya harta.
tapi kepada kualitas hidup yang dimiliki. Terhormat di hadapan Allah ketika hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin di hadapan manusia kita kurang terhormat, tapi di hadapan Tuhan pasti menjadi pribadi yang sangat terhormat. Milikilah hidup yang berkenan ini, supaya menjadi seorang anak yang di mata Allah sangat dihormati. Dan sebenarnya terhormat di hadapan Allah pasti juga akan menjadi terhormat di hadapan manusia. Saudara-saudara, firman Allah ini memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat, supaya kita bersama-sama menetapkan hati untuk tidak melakukan apapun yang terkait dengan tubuh, dengan pikiran yang bisa membuat Allah murka. Tetapi mengolah segala berkat yang Tuhan berikan lewat tubuh kita ini, pikiran kita ini, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Baik, saudara-saudara pemuda, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, dan biarlah firman-Mu hari ini sungguh menguatkan kami sebagai anak-anak muda, supaya dalam masa muda kami ini, kami dapat menata hidup kami sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Diingatkan lewat firman Tuhan hari ini supaya kami tidak jatuh dalam berbagai dosa, khususnya dalam percabulan yang bisa membuat kehancuran baik diri kami sendiri maupun orang lain. Kami juga diingatkan supaya selalu melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama, tidak merancang sesuatu yang tidak baik. Kami juga tidak merancang sebuah tindakan yang merugikan, memperdaya sesama, tetapi selalu berbuat yang terbaik untuk mereka. Kami diingatkan lewat firman Tuhan ini supaya dapat menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kami dapat mempersembahkan tubuh kami, pikiran kami, seluruh eksistensi hidup kami untuk menjadi sebuah persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami juga diingatkan lewat firman ini supaya kami lebih hati-hati karena kami akan selalu berhadapan dengan penghakiman Allah. Apa yang kami buat pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua sebagai persekutuan gerakan pemuda di GPIB Jemaat Shalom, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menata kehidupan ini supaya menjadi hidup yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, lalu menjadi berkat buat sesama. Kami sungguh-sungguh dapat mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk nasihat yang melawat kami lewat firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan berkat sabda-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menempati ruang hidup yang terbaik
Dan mampukan kami Tuhan supaya tidak sekedar menjadi pendengar firman, namun terpanggil untuk menjadi pelaku-pelaku yang setia dari apa yang kami dengar ini. Tuhan juga memberkati seluruh panggilan dan pengutusan kami sebagai anak-anak muda dimanapun kami berada. Dalam perjuangan di tengah pendidikan di sekolah, di perguruan tinggi, dalam pekerjaan, bahkan juga Tuhan dalam membina relasi dengan siapapun. Mari Engkau selalu membentengi kami dengan iman yang kuat dan jadikan kami Tuhan sebagai garam dan terang di lingkungan di mana Engkau mengutus kami. Bapa di sorga memberkati kami semua dalam kebersamaan dan biarlah persekutuan kami khususnya dalam beribadah, sekalipun beribadah di rumah masing-masing secara online, secara daring, tapi kami percaya berkat-Mu Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan akan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan orang-orang tua kami, berkati setiap keluarga kami, berkati ayah ibu kami, adik-adik, kakak, bahkan semua keluarga kami. Lindungilah Tuhan tiap-tiap saat, dan mari karuniakan kami semua dengan kesehatan yang baik. Lindungi kami Tuhan dari segala bahaya, dan kami yakini hidup kami sungguh terpelihara di dalam naungan kasih setia-Mu. Bapa Sorgawi, kami memohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Dan kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari saudara-saudara kita arahkan hati, pikiran kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami dalam persekutuan ibadah Gerakan Pemuda pada saat ini. Semua boleh berlangsung dari awal sampai akhir
di dalam penyertaan kuasa Tuhan. Dan biarlah kami semua selalu dilingkupi dengan berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera akan senantiasa menyertai hidup kami, melindungi akan kehidupan kami semua dari saat ini terus sampai selama-lamanya.